Kamu ngapain sih main HP mulu? Tahu nih, dari tadi main HP terus. Ini loh, gue lagi nonton perkembangan fintech pada era globalisasi. Ternyata kita selama ini ngalamin banyak banget peningkatan. Jadi perlombangan teknologi luar angkasa dimulai dari Uni Soviet meluncurkan Sputnik 1 pada tanggal 4 Oktober 1957. Tujuan peluncuran ini tuh untuk mengumpulkan data mengenai konsentrasi elektron yang terdapat di ionosfer bumi. Lalu pada November 1957, Uni Soviet meluncurkan Sputnik 2 dengan membawa seekor anjing bernama Laika. Uni Soviet lagi dan lagi mengungguli Amerika Serikat dengan meluncurkan membawa manusia pertama keluar angkasa pada 12 April 1961, yaitu Yuri Gagarin. Ia berhasil mengelilingi orbit bumi selama 108 menit dengan menggunakan Vostok 1. Namun dengan Vostok 6, Valentina Tereshkova menjadi perempuan pertama yang pergi keluar angkasa. Kesuksesan Uni Soviet membuat negara-negara lain membuat roket dan lain-lain. Amerika Serikat baru mendapatkan kesuksesan pada 31 Januari 1998 ketika Explorer 1 berhasil mengorbit bumi. Presiden Amerika Serikat Dwight Eisenhower menandatangani berdirinya NASA. Amerika ingin menyaingi Uni Soviet dengan meluncurkan orang ke bulan dalam Apollo. Program ini baru sampai ketika Apollo 11. Neil Armstrong dan Edwin Aldrin menjadi orang pertama yang mendarat ke bulan pada 16 Juli 1969. Nah, setahu gua di Amerika dan Uni Soviet pun bekerja sama dalam pembentukan ISS atau International Space Station 20 November 1968 untuk mengeksplorasi luar angkasa. Pada September 2016, Amerika Serikat meluncurkan sebuah proyek luar angkasa yang dinamakan OSIRIS-REx. Proyek tersebut berupa pesawat luar angkasa yang akan mengambil contoh asteroid di luar angkasa. NASA menganggap proyek tersebut penting karena sampel asteroid mengandung banyak karbon yang akan membantu memecahkan misteri terciptanya tata surya. Rusia juga berupaya mengembangkan teknologi luar angkasa. Presiden Vladimir Putin mengerahkan para ilmuwannya mempercepat pembangunan stasiun antariksa di Siberia, yaitu Vostokhin Cosmodrome. Percepatan pembangunan stasiun tersebut bertujuan mengurangi ketergantungan Rusia terhadap stasiun antariksa yang dibangun pada masa Perang Dingin, yaitu Baikonur Cosmodrome di Kazakhstan. Lalu Cina juga sempat meluncurkan roket loh bersama Chang'e. Oh, jadi gitu ya. Selain Uni Soviet dan Amerika, Cina juga meluncurkan roket. By the way, gue juga tahu loh teknologi informasi dan komunikasi. Apaan tuh? Teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama yaitu internet. Internet pertama kali diperkenalkan pada tahun 1969. Pada awalnya, internet ini digunakan untuk militer Amerika Serikat atau ARPANET. Tahun 1990 merupakan tahun penting bagi internet, karena pada tahun ini John Berners-Lee menemukan www. Itulah yang biasanya ada di web. Yang kedua, ada radio. Perkembangan radio ini tidak jauh dari Guglielmo Marconi yang berhasil melakukan penyiaran radio. Pada 12 Desember 1901, sinyal dari perangkat Guglielmo ini mampu mengiringi transmisi pertama melintasi Samudra Atlantik. Yang ketiga, televisi. Televisi ini melekat dengan hukum elektromagnetik yang dikembangkan oleh Joseph Henry dan Michael Faraday. Pada tahun 1884, Paul Nipkow berhasil mengirimkan gambar elektronik menggunakan kepingan logam yang disebut teleskop elektrik. Tahu gak siapa yang menemukan TV pertama? Yaitu Vladimir Zworykin yang dinamakan Kinskog. Yang terakhir ada telepon. Penemu pesawat telepon ini masih menjadi kontroversi karena Alexander Graham Bell pada tahun 1896 ia mematenkan penemuannya, tapi pada 2002 di Amerika Antonio Meucci ditetapkan sebagai penemu telepon.
Pada 1856, Antonio Meucci berhasil menghantarkan suara melalui kawat. Nah, perkembangan telepon ini menjadi meningkat pesat karena pada tahun 1973, Martin Cooper meningkatkan ponsel pertama. Penemuan inilah yang menyebabkan peningkatan pesat. Oh ya, ada juga tentang perkembangan teknologi transportasi. Perkembangan teknologi transportasi. Transportasi laut. Transportasi air pertama kali dikembangkan oleh bangsa Mesir sebagai sarana perdagangan menuju Arab. Penemuan mesin uap pada abad ke-18 menyebabkan transportasi laut berkembang pesat. Pada 1802, Symington menemukan teknologi kapal uap, lalu dimodifikasi oleh Robert Fulton dengan menambahkan kincir. Pada tahun 1090-an, teknologi diesel mulai digunakan kapal laut dan sungai. Kemudian transportasi darat. Perkembangan transportasi darat mulai berkembang ketika ditemukan roda oleh bangsa Sumeria 4000 sebelum Masehi. Penemuan roda terus mengalami peningkatan pada 2000 sebelum Masehi. Bangsa Romawi meningkatkan jenis roda beruji. Lalu pada abad ke-18, perkembangan roda ditunjang dengan penemuan mesin uap oleh James Watt. Kombinasi mesin uap dan roda menandai transportasi uap oleh Nicholas Cugnot. Pada abad ke-18, Henry Ford menciptakan mobil yang lebih modern. Mobil itu dinamakan Ford Model T. Kemudian transportasi udara. Transportasi udara pertama kali dikembangkan pada tahun 1783 berupa balon udara. Balon yang diciptakan Montgolfier bersaudara mampu terbang tinggi. Memasuki abad ke-20, transportasi makin berkembang dikarenakan Wright bersaudara berhasil menciptakan pesawat terbang pada tahun 1903. Pada zaman sekarang, hampir semua pesawat menggunakan mesin jet sebagai sarana penggerak. Jadi gitu. Woi, udah belum? Pegel nih, gue juga pengen ngejelasin. Sini lah, gue pegangin. Oke. Jadi ada juga loh perkembangan tentang pertanian dan juga persenjataan. Iya dong. Nah, jadi untuk teknologi persenjataan, dalam teknologi persenjataan ini ada yang namanya peluru depleted uranium. Peluru ini adalah sebuah peluru kendali untuk mencari target musuh pada masa peperangan. Lalu selain ini juga ada tank. Tank ini digunakan pertama kali oleh militer Inggris pada tahun 6 September 1915. Tank ini digunakan dalam pertempuran Somme oleh Kapten H.W. Mortimer. Lalu ada juga yang namanya persenjataan modern, yaitu ada Mars, robot, dan juga drone. Sedangkan yang digunakan dalam perang yaitu nuklir. Nah, selain teknologi persenjataan, di sini juga ada teknologi perkembangan pertanian. Jadi, kegiatan pertanian ini sudah dikenal di daerah Mesopotamia, tepatnya pada bangsa Sumeria, Babilonia, Assyria, dan Chaldea pada masa kuno. Bangsa-bangsa di Mesopotamia ini pada masa kuno telah mengenal sistem berteras dan saluran irigasi. Sistem tersebut diterapkan oleh orang-orang Yunani kuno dan Romawi kuno. Seiring berjalannya zaman, pada abad 17 mulai dikenal yang namanya produk industri pangan. Waktu itu ada kurangnya tenaga kerja dan meningkatnya harga serealia ketika Perang Saudara di Amerika mendorong terjadinya pengembangan mesin-mesin pertanian. Di Amerika Serikat, pergantian tenaga hewan ke tenaga mesin menunjukkan hasil signifikan pada tahun 1920-an. Dalam perkembangannya, perbaikan sistem irigasi dan penelitian-penelitian pertanian pada 1950-an membuka jalan untuk meningkatkan produk pertanian. Tapi tidak semua negara mengalami perkembangan tersebut, teman-teman. Jadi itulah penjelasan tentang perkembangan iptek di era globalisasi. Saya Jason Karnamedi. Saya Kini Kalio, saya Evelyn. Saya Fit, saya Roman. Sekian, terima kasih.